Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Islam agamaku. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah topik yang cukup mengejutkan. Ada yang beranggapan bahwa di dalam kitab mereka terdapat ayat yang menggambarkan Yesus melakukan perbuatan mencuri, kemudian mengembalikannya. Benarkah demikian adanya? Ataukah hal tersebut hanya sekedar salah penafsiran terhadap teks? Mari kita simak penjelasan Islam yang disampaikan dengan santun dan berdasarkan dalil yang jelas. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, serta share agar semakin banyak sahabat kita yang memperoleh manfaat. Iya, kita nggak perlu tahu dari orang, kita perlu tahu dari Yesusnya. Itu Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, kata Yesus. Iya, kata Yesus, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Ada nggak kehendak Bapa yang di sorga agar Anda menyembah dan menuhankan Yesus? Bukan menuhankan, enggak. Yesus itu kami berikan dia Tuhan, kami jadikan dia Tuhan. Maksudnya kami panggil dia sebagai Tuhan itu, ya, karena memang dia dari Allah itu dan dia Allah itu sendiri. Bang, kalau seperti itu Anda mengatakannya tentang diri Yesus, pasti yang lebih mengetahui itu adalah Yesusnya sendiri. Contoh nih, ya, tentang diri saya, pasti saya sendiri yang mengetahui tentang diri saya, bukan Anda. Oke? Sepakat? Ya. Tentang Yesus, pasti Yesus lebih tahu tentang dirinya, bukan orang lain. Kalau Anda katakan Yesus itu dari Allah, mana pengakuan Yesus? Aku dari Allah. Aku adalah Allah. Mana Yesus mengaku aku adalah Allah? Bentar apa ya? Ini Pak, ini ya, bisa dibuka Pak di Yohanes ya. Yohanes 13 ayat 13. Pasti. Udah basi Pak, itu udah dikaji lama, itu terjemahan diselewengkan. Kosakatanya Tuhan di situ kurios, bukan teos. Nah, kalau inilah masalah keyakinan Pak, ya. Bisa saja Bapak memahami seperti itu, ya, seperti yang Bapak pikirkan saat ini. Dan bisa kami juga memahami seperti apa yang kami inginkan. Dan apa yang memang benar-benar yang dalam Alkitab kami, itu hal yang kami yakinkan. Itu harus yang saya hargai Bapak itu dengan berkata, dengan tidak mempercayakan ini. Saya hargai Bapak. Tapi bukan berarti menyangkal kami juga bahwa nggak percayakan itu. Ya kayak gini, kita kan percaya dengan Yesus, maka ikutilah Yesus. Nah, ketika Yesus mengatakan di Matius 7 nomor 21, tidak semua orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan ia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Ada nggak kehendak Bapa untuk Kristen atau Anda menuhankan dan menyembah Yesus? Karena memang Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Kan nggak ada. Nah, itu yang saya bilang tadi. Anda ngotot gini. Anda malah ngotot. Kan Yesus itu Tuhan itu sendiri. Yesus aja mengaku dirinya hamba di Kisah Para Rasul 3 nomor 13 tadi. Nah, ini langsung dari muridnya loh Pak, istilahnya. Ya, ini langsung pernyataan dari muridnya, yang maksudnya buku yang dituliskan oleh muridnya sendiri. Ya. Jadi bukan berarti nggak percaya kita di situ. Gitu Pak. Nah, makanya ya coba baca ayat 22-nya Matius 7 itu sampai 23-nya.
coba berikan satu kesalahan. Kalau memang Yesus itu bukan seseorang yang sosok bisa diteladani orang Kristen, berikan satu sama saya, apa celah Yesus, supaya makanya sehingga dia itu nggak bisa dijadikan teladan. Contoh ya, pencurian gandum orang tuh ya satu. Yang kedua pencurian keledai orang. Tuh bentar ya. Iya, yang ketiga tendangin dagangan orang tuh. Balik-balik meja tuh ya apa ya. Terus menyuruh membunuh, banyak, masih banyak. Pilatus saja Pak, ya Pilatus yang pada saat itu adalah panglima tertinggi di Bethlehem waktu itu, nggak mengenal satupun apa celah dari Yesus. Iya, celah dari ini saya kasih tahu Anda, makanya celah dari Yesus ya. Kesalahan dia, ya kesalahan apa? Kesalahan dia apa kata Anda kan gitu, betul? Iya. Ya udah saya jelaskan nih ya. Satu, dia membiarkan muridnya di hari Sabat mengambil gandum dari sawah orang. Itu satu. Ya. Bukan kesalahan. Kedua, bentar dulu Bapak. Ya, saya sampaikan dulu kepada Anda semuanya. Ya. Yang kedua, dia nyuruh embat keledai orang yang tertambat ya di kampung orang. Keledai orang dengan anaknya disuruh Yesus lepaskan keledainya bawa kepada dia. Tuh dua, ya. Di mana ditulis? Matius 21 nomor pertama. Coba kita bedah Pak ya. Matius 21, oke. Nah 21 kembali lagi 21 ayat berapa Pak? Coba ayat 1 sampai ke bawah. Matius ayat 1. Nah, Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Matius 21 pasal 21 ayat 1. Ya, kemudian Yesus menampakkan diri lagi. Nah, Matius 21. Oh, Matius 21 ayat 1 sampai seterusnya. Oke. Matius. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat di Yerusalem, dan tiba-tiba di Betfage yang dekat Yerusalem dan yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depan itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor kedelai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah kedelai itu dan bawalah keduanya kepadaku, dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya." Nah, apa salahnya di situ? Nah, kenapa Yesus menyuruh muridnya nyolong keledai orang di situ? Ya, kan dia udah berkata, Yesus memerlukannya. Iya, Yesus memerlukannya, masa keledai orang yang diperlukan? Nah, dari manalah Yesus tahu begitu jauhnya jaraknya, Pak? Kalau dia Tuhan berkuasa, apa dia panggil aja itu keledai atau ciptakan langsung keledai? Ngapain ngambil keledai orang coba? Nah, habis itu selanjutnya Pak ya, biar saya baca ya. Selanjutnya ya. Itu ya, baca lagi. Nggak usah potong-potong dia Pak. Soalnya firman Tuhan ini nggak boleh potong dia. Nah, hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada Putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor kedelai. Seekor kedelai beban yang keledai, bukan kedelai. Keledai ya. Keledai bukan kedelai.
Iya, keledai. Ya, keledai bukan kedelai. Ntar Ya, susu kedelai pula. Nah, maka pergilah murid-muridnya itu dan berbuat seperti apa yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan Yesus pun naik di atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaian di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Baik, Jadi, stop. nggak ada. Itu satu perikopkannya, ya Pak ya, satu perikop ya. Boleh. Dah habis. Sekarang saya mau tanya, mana dikembalikannya? Nah, Mana? Kapan Yesus mengembalikannya? Kemana? Ya pasti siap dia siap dia turun dari kedelai itu Pak, turun lalu dikembalikanlah apa Ya itu mana? Itu di mana? Tulisannya di mana itu? nggak dibuat lagi lah di sini Pak, belum dibuat lagi. Kok nggak dimuat lagi? Kok gini ya, berita acara pengambilannya ada, pengembaliannya kok nggak ada, ini dibawa langsung. Mana dia pengembaliannya kapan itu? Dikembalikan kapan? Nggak ada keterangannya dikembalikan kapan itu, Pak. Jadi begini Pak, maksud aku ya, maksudnya kami juga memahami orang Bapak. Ini seakan-akan ini kan udah jelas dia. Setiap perikop itu ada makna dan tujuannya Pak. Ada cerita yang dikisahkan di situ, tapi detailnya itu ya. Jangan nanti 1000 kata-kata di sini, cuma satu kata yang terlewatkan Bapak bilang jadi salah. gini Pak, itu kan kitab Anda beriman jangan mengada-ngadakan sendiri. Kalau tidak tertulis jangan Anda ada-adakan. Gimana sih? Nggak ada Iya, kalau di situ Yesus tidak ada ya mengembalikan lagi keledainya, yaitu dinamakan apa itu? Gak ngembaliin barang orang. Bukan berarti dia mencuri dong. Nah, kan gitu. Patut gak, meskipun bukan dibilang mencuri, tapi patut gak masa diteladani gitu ya, mengambil keledai orang tanpa izin? Hal yang kurang baik juga kan? Nah, ini kan udah dibilang dari awal. Dan jikalau ada orang yang menegurmu, Iya, itu kalau keciduk kata Yesus. Ia akan segera mengembalikan. Iya, kalau ada orang yang lihat, ada yang negor kamu, kalau kamu keciduk warga, bilang aja kata Yesus, Tuhan memerlukannya. Nah, jadi ujung-ujungnya kan nggak ada permasalahan di situ. Iya. Terus kapan dikembalikannya? Ya setelah dia selesai memakainya pasti pulang lah. Tertulis di mana itu? Dibawa langsung masuk ke dalam ruangan dalam gedung atau menyeberang lagi ke sungai apa, dia bawa ke sana. Ya iya, di mana tertulisnya kayak gitu? Tertulis pengembaliannya di mana? Nah, mungkin nggak ditulis lah di situ. Iya, jangan diada-adakan kalau gitu. Nggak bisa kita ya salah tetap salah.